Iya, Mbak ya. Selamat sore pemirsa, senang sekali sore kali ini saya Karen Utari dapat menyapa Anda dalam program Ruang Publik. Program yang akan membahas isu-isu kepublikan dan tentunya bermanfaat bagi masyarakat. Dan tema kita pada hari ini yaitu kebakaran, musibah atau kelalaian. Dan nantinya kita akan berdialog dengan 3 orang narasumber kita yang sudah hadir bersama saya pada sore hari ini. Langsung saja kita sapa. Yang pertama ada Bapak Mustari Afandi APME selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi. Selamat sore Bapak. Selamat sore Mbak Riani. Apa kabarnya Pak sore ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bapak. Selanjutnya ada Bapak Noviarman SE selaku Kepala Dinas Sosial Kota Jambi. Sore Bapak. Selamat sore. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya ada Ibu Marlita Andika Rahman, SPSI MPSI Psikolog selaku Ketua Kresnahib HIMSI Jambi. Bu ya, apa kabar Ibu Marlita? Sehat, Pak. Sehat, baik. Kresnahib HIMSI Jambi itu apa sih Bu? Oh ya, untuk Kresna HIMSI Jambi ini sendiri, HIMSI itu kan himpunan psikologi ya, himpunan psikologi Indonesia. Nah, sekarang saat ini di periode ini HIMSI ini memiliki namanya Korps Relawan Bencana. Baik. Nah, itu nanti wadahnya. Jadi beberapa kejadian-kejadian mengingat masa pandemi yang lalu, ya akhirnya terbentuklah si Korps Relawan Bencana ini untuk mengantisipasi beberapa bencana-bencana yang ada di Indonesia. Seperti Baik. itu. Nah, saya mau ke Pak Mustari dulu nih Pak. Kita tahu beberapa hari belakangan itu ada terjadi kebakaran di Legok yang menghanguskan 33 rumah warga itu Pak. Bagaimana kronologisnya Pak? Kronologisnya kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Jambi menerima informasi pertama terkait dengan informasi yang dekat dengan saya langsung menelpon dan memang tidak masuk ke 0741, 41, ataupun 112. Namun begitu mendengar ada kebakaran, saya langsung sampaikan ke kantor Jaya Nabila yang lima itu artinya kebakaran di Legok. Kondisi kita tidak tahu apakah itu kejadian tersebut hanya satu rumah, tapi begitu mendengar kondisi kawasan Legok dalam kondisi yang sangat berisiko tinggi terjadi penyebaran, di Mako Damkar kita langsung menurunkan armada 8 armada, langsung kita turunkan. Jadi tidak lagi menunggu melihat kondisinya besar atau kecil. Itu yang pertama. Begitu kita sampai ke lokasi dengan respon kurang lebih 6 menit. Yang pertama kesulitan kita adalah jalur masuk itu yang sangat sempit, yang terhalang oleh kendaraan dan juga masyarakat yang sudah sangat ramai mungkin karena panik. Tapi kita juga langsung membagi beberapa teguh yang untuk antisipasi juga bagian belakang, yang di depan jangan sampai terjadi penyebaran. Alhamdulillah kurang lebih 3,5 jam kita dapat melakukan pemadaman dengan personil yang turun pada saat itu 80 orang lebih. 80 orang personil Pak ya. Tadi Bapak menyinggung bahwa kawasan Legok itu kawasan yang risiko kebakarannya tinggi Pak. Itu kenapa bisa menjadi rawan? Pertama karena rumahnya rumah papan. Yang rumah papan itu tidak ada jarak. Baik. Berbeda mungkin dengan Payangan, rumah satu dengan rumah yang lain itu masih ada jarak, sehingga kalaupun tim pemadam kebakaran yang mungkin dari pos pelayanan kebakaran itu datang masih bisa diantisipasi untuk penyebarannya. Nah, hal ini terjadi pada saat kita sampai, belum ada masuk laporan dari masyarakat secara langsung. Nah, setelah kita berangkat baru masuk laporan tersebut. Namun, ini terjadi yang sering terjadi di masyarakat. Baik. Dari identifikasi yang kami lihat, bahwasanya pada saat itu ada salah satu rumah yang meninggalkan rumahnya dalam kondisi sedang masak, setelah itu di rumah ditinggal, dikunci, dan pada saat itu keluar asap, dan juga api yang sudah kelihatan, namun tidak bisa masuk karena pintu Terkunci tadi Pak ya. Nah, tetapi belum sempat untuk menelpon pemadam kebakaran. Namun setelah itu terjadi ledakan, ledakan itu yang diakibat dari tabung gas. Baik. Nah, karena ledakan itu akhirnya menyambar ke rumah-rumah yang sangat rapat sekali dengan rumah-rumah yang lain, bukan sangat rapat, hanya berbatas dinding kayu saja. Nah, ini dan juga rata-rata rumah tersebut adalah rumah tanggung. Baik. Nah, inilah yang menyebabkan terjadinya penyebaran Secara cepat tadi Pak ya, karena dan rumahnya juga rumah panggung, ditambah lagi kayu-kayunya sudah kebanyakan kayu yang tua. baik. Dan pada saat kita kondisi datang itu angin yang sangat kencang, sehingga begitu angin kencang itu
mengarah kepada rumah-rumah yang sebenarnya. Nah, tapi kita cepat untuk memproteksi tidak menyebar ke rumah yang lainnya. Ya. Sehingga pada saat itu kejadian itu alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Itu yang kita harapkan, jangan sampai ada korban jiwa. Nah, keberhasilan dari pemadam kebakaran adalah bisa memproteksi penyebarluasan dari kebakaran itu sendiri. Dan paling utama tidak ada korban jiwa. Termasuk juga dengan petugas pemadam kebakaran. Baik Bapak, saya mau ke Pak Novriaman lagi nih Pak. Dari data Dinas Sosial yang sudah dikumpulkan dari data tersebut Pak, apa saja sih bantuan yang sebenarnya paling dibutuhkan oleh para korban musibah kebakaran ini Pak? Baik Mbak Hairani, kami Dinas Sosial menangani pasca bencana. Ketika ada bencana sosial, bencana alam, kami langsung melakukan identifikasi di lapangan, melihat kondisi di lapangan, apa yang harus kita lakukan. Setelah kami identifikasi, ternyata rumah warga yang terbakar itu habis semua. Habis semua Pak ya? Habis semua, tinggal tunggul tiang rumah aja yang ada. Ada malahan kita melihat ada juga tinggal teras rumah saja. Sementara badan rumahnya sudah tidak ada lagi. Jadi setelah kami lakukan identifikasi, maka kami mengambil langkah-langkah. Langkah pertama tentunya kami mendirikan tenda evakuasi. Kemudian kami melakukan pembangunan dapur umum. Masyarakat yang korban bencana ini perlu makan ya kan? Iya Pak. Karena dia ada berpikiran untuk hal lain lagi. Karena mereka dalam kondisi trauma, jadi sehingga mereka perlu kita siapkan baik makannya siang, malam maupun pagi. Jadi itu sudah kami lakukan. Kemudian dari data yang ada di kami, hasil identifikasi berjumlah 39 KK dengan jumlah jiwanya lebih kurang 130 jiwa, termasuk orang tua, dewasa dan anak-anak. Nah, itu. Kemudian masyarakat yang korban bencana ini sebagian besar ada tinggal di rumah familinya di sekitaran situ karena banyak berhubungan keluarga. Masih banyak sanak keluarga situ Pak ya? Ada juga sebagian kecil yang tidur di tenda. Nah, kemudian kami juga menugaskan anggota Tagana kami, Taruna Siaga Bencana untuk standby dan mendirikan pusko di lokasi kebakaran tersebut. Ada nggak Pak masyarakat yang enggan untuk meninggalkan lokasi kejadian untuk mengungsi di tenda-tenda sudah didirikan Dinas Sosial Pak? Kalau kita lihat kondisi di lapangan, ada yang masih enggan meninggalkan ataupun jauh dari lokasi rumah yang terbakar tuh. Setelah kita telusuri, ternyata mereka masih mencari harta-harta yang berharga seperti barangkali emas. Ya, sudah berharga. Ya, barangkali itu kan masih bisa dikais-kais, masih bisa ditemukan. Kan tidak mencair itu kena api kan, karena dia kena air raksa atau apa itu baru dia bisa mencair. Jadi masyarakat yang enggan meninggalkan lokasi itu terpaksa kita dirikan tenda juga ada di situ. Oh, di dekat lokasi mereka Pak ya? Itu. Kemudian yang lain juga ada yang di rumah warga lah. Kemudian ada juga yang di tenda. Berarti di sana warga sekitar juga saling tolong menolong. Saling tolong menolong. Alhamdulillah lah warga sana berjibaku, saling tolong menolong. Termasuk kami juga para UPD kota. UPD kota sesuai dengan instruksi Pak Wali turun semuanya untuk melakukan memberikan support. Yang pertama dari Dinas Perumahan dan Permukiman memberikan bantuan lampu jalan untuk penerangan di tenda-tenda yang kita pasang. Kemudian Dinas PUPR mendirikan kamar mandi WC. Kemudian Dinas Lingkungan Hidup menyediakan portable untuk WC untuk mandi ya, itu. Kemudian dari PDAM menyediakan air bersihnya dan banyak lagi dinas-dinas lain yang berjibaku membantu warga kita nih, termasuk ibu-ibu PKK kami dan Dharma Wanita Kota Jambi memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya. Berarti masyarakat juga ikut terlibat Pak ya. Kalau misalnya masyarakat umum ingin ikut membantu dalam aksi kemanusiaan ini, bagaimana Pak? Itu kita sudah ada puskonya di sana. Kemudian puskonya kita libatkan langsung warga di sana. Baik. Kita tunjuk ketua LPM, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Jadi dia yang menerima bantuan-bantuan dari berbagai donasi. Kemudian dia catat dan langsung disalurkan. Karena tidak boleh lama-lama. Karena jenis bantuan ini kan kalau yang termasuk sembako ada masa expire-nya. Iya. Kalau bantuan pakaian pun dan lain langsung dibagikan supaya tidak ada mendap lama. Karena kalau terlalu mendap lama nanti akan timbul masalah lagi gitu kan. Alhamdulillah karena kita langsung menunjuk dan menugaskan warga di situ,
sampai hari ini tidak ada terjadi keributan terkait pembagian bantuan-bantuan sosial dari masyarakat yang berdonasi di sana. Baik, saya mau ke Bu Marlita lagi nih Bu. Bagaimana Ibu melihat dari sisi psikologis terkait dari korban bencana ini, secara mereka pasti traumatis ya Bu akibat kejadian ini, bagaimana Ibu? Ya, kalau misalnya kita ngebahas dari sisi psikologis ya, sebelumnya kita ngebahas dulu bencana. Nah, bencana itu kan sebenarnya nggak hanya sekedar bencana alam, ya, bencana yang ada juga yang non alam. Nah, non alam ini salah satunya tadi bentuknya adalah kebakaran seperti itu. Nah, untuk namanya penanganan psikologis ketika mengalami suatu bencana itu harus segera ditanganin, gitu ya, seperti disampaikan oleh Pak Noviarman seperti itu. Dari pihak dinas sosial sudah melakukan tadi juga beberapa kegiatan-kegiatan yang untuk membantu masyarakat yang menjadi korban seperti itu. Nah, kalau dari sisi psikologisnya tentunya yang harus dilakukan adalah ketika mereka menghadapi suatu bencana yang memang secara tidak sengaja terjadinya dan mereka pasti ada sesuatu yang mereka kaget. Nah, rasa kaget ini memunculkan sebuah permasalahan baru bagi mereka, gitu ya. Artinya ketika ini masalah ini baru, kemudian membuat mereka jadinya tidak siap dengan adanya bencana itu, mereka akan jadinya trauma. Kecuali ada masyarakat secara karakter, ini kita ngebahas secara individunya, ternyata dengan adanya suatu bencana itu membuat mereka, oke, ini ada bencana nih, dianggap sebagai sebuah ujian. Ada karakter individu yang seperti itu, dia akan lebih siap menghadapinya. Oke, ya sudah, ya, dia akan menerima itu dengan kondisinya, terus kemudian berusaha untuk memaknakan kembali kejadian bencana itu. Tapi bagi individu yang memang dia tidak siap secara psikologis, tentunya akan jadi masalah. Mereka bisa jadi mungkin marah dengan kondisi itu, kekurangan itu, kemudian mungkin merasa bahwa bukan saya loh, bukan ini dan ini penyebab dan lain sebagainya. Nah, itu akan menjadi sebuah permasalahan lagi baru di masyarakat. Sehingga dengan adanya bantuan psikologis awal, ya, kami menyebutnya sebagai DPA, dukungan psikologis awal, itu akan membantu membantu si masyarakat ini untuk lebih merilis permasalahannya dia, karena kan tertekan. Kebakaran itu kan suatu kita menganggapnya sebagai masalah yang mereka nggak tahu, itu kan dia harus diantisipasi dengan segera oleh mereka. Nah, secara psikologis, emosinya kita bantu, kemudian mungkin mereka butuh hanya didengarkan saja, kemudian dicari memberikan bantuannya, misalnya, oh mereka butuhnya apa, disampaikan, ya, oh mereka butuhnya dari sisi sembako, oke, kita bisa menyediakan. Oh ternyata mereka butuhnya bermain untuk anak-anaknya, kegiatan-kegiatan hal yang seperti itu. Nah, itu udah salah satu bentuk di mana masyarakat yang sebagai korban kebakaran itu menjadi lebih, oh ternyata ada yang peduli sama saya. Nah, itu sudah lebih dari cukup. Ditambah dengan nanti kalau misalnya memang butuh bantuan secara psikologis, mendengarkan dan lain sebagainya, tadi kita harus berkolaborasi itu dengan kalangan profesional. Berarti banyak dukungan seperti mendengarkan ataupun memberikan bantuan seperti sembako itu juga cukup membantu bagi korban musibah seperti kebakaran ini, Bu, ya. Dan Bu Marlita, Pak Noviarman, dan Pak Mustari, kita akan lanjutkan dialog kita usai jeda pariwara berikut, dan pemirsa tetaplah bersama Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Publik, masih dengan tema kita yaitu kebakaran, musibah atau kelalaian atau musibah. Saya mau lanjut ke Bu Marlita lagi nih, Bu. Kalau dampak secara jangka panjangnya psikologis dari korban ini seperti apa, Bu? Kalau kita ngebahas jangka panjangnya, Mbak, ya, balik lagi ke si individunya, gitu ya. Artinya kalau memang individu ini memaknakan sebuah kejadian itu, ini kan kejadian tidak menyenangkan, gitu ya, kejadian yang tidak menyenangkan, dia maknakan sebagai sesuatu, oke, kalau begitu saya akan berusaha menerima itu, gitu ya, artinya menerima dengan kondisi, ya udah, jadi apa ya, kalau misalnya, saya nggak tahu kalau bahasa Jambinya apa, tapi kalau misalnya bahasanya itu melapang dada, gitu ya, seperti itu, dia akan berusaha seperti itu, menerima kondisinya, dia akan insya Allah, kedepannya dia akan istilahnya secara emosi,
berarti dia stabil, matang gitu ya. Dia akan jangka panjang dia memaknakannya akan lebih positif gitu. Dia akan lebih berhati-hati gitu kan artinya. Tapi beda lagi kepada individu orang yang memang memaknakannya tuh berbeda gitu ya. Berbeda artinya misalnya ke arah negatif. Bencana ini atau musibah ini atau kejadian ini memang tidak menyenangkan buat saya, tapi bukan saya gitu. Kenapa harus saya gitu ya? Mungkin di awal dia menolak, denial gitu ya, menolak kejadian itu, tapi kalau dia sampai dengan batas waktu tertentu dia menolak kejadian itu, akhirnya membuat dia jadinya tidak menerima kondisi kejadian itu, tidak dia terima, maka itu akan jadi masalah dan dia akan mengungkit-ungkit itu gitu. Makanya jadi balik lagi kepada si personalnya gitu ya, kepada sisi individunya dia seperti apa. Ketika ada masalah seperti itu, makanya tadi ketika bencana apapun bentuknya gitu ya, itu memang harus ditangani secara cepat gitu ya. Ketika misalnya tadi penanganan bencana, oh ya dia butuhnya sembako, oke langsung. Nah, kemudian kalau misalnya anak-anak ini butuhnya dia harus diajak bermain, oke langsung. Jadi segera, nggak boleh namanya tunda-tunda gitu. Karena kalau misalnya kita ingat kembali kejadian-kejadian bencana di waktu lalu di Indonesia, dia kalau semakin lama malah semakin parah kejadiannya, seperti itu ya mungkin Bapak dan Mbak ya. Itu sih yang bisa saya sampaikan gitu. Makanya jadi balik lagi pengelolaan emosi dari si individunya. Gitu. Bu Marlita, kan kita setiap individu berbeda dalam mengungkapkan ketika kita ada permasalahan. Iya. Bagaimana sih cara kita mengidentifikasi ketika korban ini mengalami gangguan psikologis karena banyak kejadian yang kita nggak tahu, ternyata terlihat biasa baik-baik saja, ternyata di dalamnya kita nggak tahu. Itu seperti apa kita mengidentifikasi mereka? Oke, untuk mengidentifikasi biasanya kita harus banyak mendekati mereka gitu ya, akhirnya mengobrol gitu ya, karena nggak sekedar hanya melihat mereka secara perilakunya, oh ini gitu kan. Kalau misalnya ini yang awalnya kita kenal nih orangnya dia seperti ini, tapi begitu ada kejadian dia kok berubah, nah itu bisa kita nilai gitu ya. Tapi yang harus kita waspadai gitu ya, yang harus kita ingat adalah kita sebagai manusia tidak bisa melabeli bahwa orang itu lagi sakit. Artinya gitu, artinya secara dia tidak sehat secara mental gitu ya. Artinya kita nggak bisa, orang awam yang bisa siapa? Kalangan profesional itu. Jadi nggak bisa namanya masyarakat langsung melabeli bahwa dia secara mental dia tidak sehat. Makanya tadi ketika memang butuh bantuan silahkan ke kalangan profesional, karena gini, mungkin nanti Bapak dari Dinsos bisa kita berkolaborasi gitu ya kali ya Pak ya. Dan di HIMSI sendiri kami punya layanan namanya layanan sejiwa. Jadi masyarakat yang membutuhkan gitu ya, artinya membutuhkan bantuan secara psikologis, misalnya menelpon atau bagaimana, bercerita gitu ya. Ketika dia butuh cerita itu bisa menghubungi sejiwa tadi 118 extend 9 gitu. 118 extend 9. Jadi itu gratis, bebas gratis pulsa. Ya. Iya, mau pakai HP, mau pakai telepon rumah itu bebas. Bebas pulsa. bisa. Itu bisa. Tapi kalau untuk di lapangannya sendiri nanti bisa langsung ke HIMSI-nya Pak. Gitu. Kita kolaborasi. Iya, itu bisa ke HIMSI. HIMSI kan nanti langsung terjun nih kalangan profesional yang akan berusaha untuk memfasilitasi itu. Nah, Pak Firman, kalau dari HIMSI tadi kan ada sejiwa. Kalau Dinas Sosial sendiri seperti apa layanan yang diberikan kepada masyarakat, Pak? Sama, kita ada juga psikolognya dari Dinas Sosial dan juga dibantu dari Sentra Aliatama. Sentra Aliatama ini merupakan perwakilan Kementerian Sosial yang ada di Provinsi Jambi, yaitu yang berada di Talangbakung. Bahkan pagi tadi sudah melakukan psiko kepada anak-anak korban kebakaran ini. Kemudian juga kemarin dari Sentra Aliatama juga, karena benar apa yang Ibu sampaikan tadi, bahwa apa yang dia butuh. Ternyata orang tuanya menyampaikan kepada kami butuh pakaian sekolah. Ya, alhamdulillah kemarin langsung dipenuhi oleh dari Kementerian Sosial melalui perwakilan Sentra Aliatama. Kalau sampai tadi ada informasi petugas di lapangan bahwa pihak korban ini Bu Marlita membutuhkan kompor. Nah, jadi kami akan mencoba nanti memenuhi apa yang menjadi keinginan mereka. Jadi mereka artinya mungkin selama ini sudah terbiasa dengan masakan sendiri. Sekarang kan dibangunkan melalui dapur umum kami. Maklumlah dapur umum ini kan kondisi darurat.
karena mau menyediakan untuk 130 orang yang harus makan di sana kan. Jadi barangkali ada menunya yang kurang selera mereka. Oleh karena itu mereka ada mengusulkan untuk menyediakan kompor. Nah, kami nanti akan mencoba untuk mendata dulu, mengidentifikasi, nanti kami akan mencoba melakukan pengadaannya. Baik, saya ke Pak Mustari lagi nih Pak. Dibandingkan dengan tahun lalu Pak, tahun sekarang ini faktor musibah kebakaran ini meningkat atau menurun Pak kejadiannya Pak? Kalau dibandingkan tahun 2022 meningkat Mbak. Meningkat ya? Tahun 2022 akhir itu 65 kasus kejadian kebakaran, dan sekarang baru bulan awal Agustus saja sudah 69 kasus kejadian kebakaran. Waduh, hampir 2 kali lipat Pak ya. Saya tidak mau mengatakan itu, kita berharap sampai akhir tahun jangan sampai ada lagi kejadian kebakaran. Itu apa faktor penyebabnya Pak? Jadi begini, kami juga sekaligus pada kesempatan ini mungkin menyampaikan kepada seluruh masyarakat, khususnya juga pemirsa, kebakaran ini bukan musibah, tetapi adalah kebanyakan kelalaian yang terjadi. Yang pertama karena colokan listrik yang selalu dibiarkan. Contoh kita colok HP, tapi HP kita cabut, colokannya kita tinggal. Bahaya itu Pak ya? Itu sering terjadi ledakan dan konsleting listrik, itu yang pertama. Yang kedua karena kipas angin. Kipas angin ini beberapa kali kami temukan karena kasus kejadian kipas angin. Kipas angin masih dicolok, tetapi tidak dicabut, ditinggal oleh penghuninya. Nah, konduktor dari kipas angin itu ada hantaran berbalik, ada konsleting di dalamnya, akhirnya terjadi konsleting listrik mengalir ke tempat yang lain, menyebabkan kebakaran. Yang selanjutnya juga kita temukan karena colokan kulkas. Colokan kulkas? Kulkas yang tidak bercabang. Harusnya kalau kulkas itu tersendiri. Baik. Itu tidak boleh bercabang, Pak ya? Tidak boleh bercabang. Yang selanjutnya lagi dispenser. Nah, dispenser itu ditinggalkan penghuninya tapi dalam kondisi kosong. Kondisi kosong. Jadi terbakar. Nah, dan terakhir lagi banyak sekali ketika kita temukan contoh di pedestrian kemarin. Itu colokan yang sangat banyak sekali bercabang. Nah, tidak sesuai dengan standar SNI-nya. Nah, oleh karena itu ini khusus peralatan listrik saja. Sampai juga gosokan juga terjadi juga, dicolok, setelah itu pergi lupa nyabut, lupa ngecilkan, itu juga terjadi konsleting. Ada lagi kejadian seperti kompor gas, tabung gas. Kompor gas ini begitu, ya maklum lah ibu-ibu, begitu masak dia merasa kompor gas itu udah mati, tapi cetekannya harusnya 2 kali tek begitu. Nah, lupa, tapi masih ada minyak masih ada. Akhirnya membakar. Itu pernah kejadian juga di dekat Masjid Raya, salah satu rumah makan, lupa ditinggalkan. Akhirnya keluar asap, kita datang, terpaksa kita harus bongkar paksa. Di situ sudah ada kepulan asap dan juga api, dan cepat kita padamkan. Dan akhirnya menyebar ke tabung gas, itulah terjadi ledakan. Ada juga kejadian karena apa? Main kembang api. Itu Petra Mini yang terjadi karena pecikan kembang api itu kena yang namanya BBM, langsung menyebar, terjadi ledakan juga. Ada juga karena pembakaran sampah yang tidak, begitu kita membakar sampah kadang-kadang kita lupa ini bara apinya ini masih ada atau tidak. Nah, apinya ini kadang-kadang tertiup angin bisa menyebar ke tempat yang lain. Nah, begitu menyebar di tempat lain, inilah terjadi penyebaran. Jadi kasus-kasus kejadian kebakaran ini semua rata-rata kebanyakan yang kami lihat, yang kami identifikasi di lapangan adalah kelalaian. Kelalaian yang menganggap hal ini hal biasa, sepele. Apalagi kebanyakan kejadian kebakaran ini penghuni rumahnya meninggalkan rumahnya. Nah, kita berharap mungkin edukasi yang kita berikan ini, mungkin rumah-rumah ini sebenarnya wajib memiliki alat pemadam api ringan. Apar Pak ya? Apar, minimal yang isi 3 kilo. Sehingga bisa diantisipasi secara deteksi dini dulu apabila terjadi kebakaran yang ada di lokasi tersebut. Karena kalau kita melihat dalam sumber air dan segala macam, mungkin yang paling sangat terjadi adalah kepanikan. Benar, Pak. Tidak ada yang namanya ketika terjadi kebakaran tidak panik, pasti panik. Nah, oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh masyarakat pada kesempatan ini, tolong benar-benar diperhatikan peralatan listrik, apalagi meninggalkan ataupun dalam bekerja, dalam cabut semua aliran listrik, jangan sampai meninggalkan dalam kondisi yang masih tercolok dan seterusnya.
Ini sering terjadi bukan karena apa orang berbicara konsleting listrik, bukan. Tapi karena kelalaian colokan itu yang Nggak ada yang dicabut, bercabang, Pak, ya. tidak cabut, dan segala macam. Itu, Pak. Misalnya terjadi kebakaran, itu seperti apa langkah awal yang misalnya masyarakat sebelum dinas pemadam kebakaran kan butuh waktu untuk datang ke lokasi, Pak. Langkah awalnya seperti apa untuk mereka bisa memadamkan api, Pak? Misalnya kompor gas atau dari listrik tersebut. Kalau untuk misalnya kompor gas, kami sampaikan apabila memang terbakar itu ada api di dalam kuali, Iya. jangan disiram pakai air. Tapi ambil anduk basah, ditutup pakai anduk basah. Kenapa tuh, Pak? Karena kalau air bercampur dengan minyak, terjadi bakar, itu akan terjadi ledakan. Oh, apinya naik, Pak ya? Apinya naik, akan menyebar yang lain. Seperti kalau kita minyak goreng, kena air pasti melentik ke kita. Iya. Jadi ambil saja anduk basah, tutup saja pelan-pelan. Akhirnya dia akan padam. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila terjadi bau gas yang bocor, cabut saja regulator gasnya, cabut. Itu kalau untuk khusus untuk pada saat memasak. Yang selanjutnya, kalau seandainya terjadi percikan api di konsleting listrik, kita lihat misalnya kabel itu sudah mengeluarkan api, jangan disiram. Karena itu disiram itu akan kembali hantaran itu kepada kita dan akan mungkin nyetrum. Nyetrum. Misalnya kita siram itu terbakar, karena begitu, Pak? nyetrum akan berbalik ke arah kita. Yang lebih baik adalah turunkan NCB atau room meteran. Nah, selanjutnya yang paling utama adalah mungkin catat nomor layanan pemadam kebakaran. Yang bisa menghubungi 112, bisa menghubungi 0741 ya 41171 dan juga layanan WhatsApp kita nanti besok mungkin hari Senin nanti akan kita launching juga 0811 7113 113. Dan ini bisa langsung connect ke pemadam kebakaran. Rata-rata kebanyakan masyarakat kalau sudah terjadi kebakaran banyaknya panik. Panik bukan untuk berpikir bagaimana Menghubungi damkar ataupun menghubungi pemadam karena selisih waktu itu sangat berarti bagi kita. 5 menit saja itu bisa terjadi penyebaran ke sebelahnya. Iya, Pak. Sama kejadian mungkin pada saat di Sumantri kemarin itu terlambat menghubungi. Akhirnya makin Hanya selisih 5 menit. Apabila begitu sudah keluar asap cepat, insya Allah mungkin mudah-mudahan kita Bisa ada respon time diminimalisasi, kita Pak, ya? harus minimal di bawah 15 menit. 15 menit, Pak. Di bawah 15 menit. Karena kita ada pos-pos pelayanan kebakaran di Kecamatan Jambi Timur, Palmerah, Kota Baru, Alam Berajo, dan Jambi Kota Seberang. Khusus mungkin daerah Telanai, Danau Sipin, Pasar, Julutung, dan Jambi Selatan itu langsung diambil alih oleh markas komando yang ada di Simpang Kawat. Baik. Karena kita sudah mengatur respon time yang akan sampai ke lokasi. Baik, Pak Mustari, Pak Novierman, dan Bu Marita, kita akan lanjutkan perbincangan kita usai jeda pariwara berikut dan pemirsa tetaplah di Ruang Publik. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Ruang Publik. Masih dengan tema kita hari ini yaitu kebakaran, musibah atau kelalaian. Dan saya mau ke Pak Novierman lagi nih, Pak. Tadi Bapak menyebutkan di awal kalau 33 rumah hangus, Pak ya. Tinggal tersisa tunggulnya aja gitu, Pak. Itu bantuan apa yang diberikan Dinas Sosial bagi masyarakat yang kehilangan tempat tinggalnya, Pak? Terkait dengan bangunan yang habis terbakar, itu nanti ada kewenangan dari Dinas Pemadam Kebakaran. Baik. Kalau kami dari Dinas Sosial, kami nanti akan berupaya sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial nomor 4 tahun 2015 tentang bantuan langsung berupa uang tunai bagi korban bencana. Nah, itu nanti kita akan mencoba membuat proposal ke Kementerian Sosial karena ini rumah yang terbakarnya kan lebih dari 10. Yeah. Nah, jadi ada kewenangan pemerintah pusat untuk melakukan intervensi juga terhadap korban kebakaran ini. Di antaranya nanti kami akan mencoba mengajukan proposal tentunya melalui surat dari kepala daerah, itu melalui Pak Wali Kota, gitu kan. Yang pertama itu mungkin kami akan melakukan mengajukan proposal bahan bangunan rumah, kemudian jaminan hidup, yang kedua, kemudian yang ketiga isi hunian sementara atau hunian tetap.
Kalau untuk santunan ahli waris, karena tidak ada yang korban jiwa, jadi tidak kita ajukan. Kemudian penguatan ekonomi korban, apabila ada korban ini yang punya usaha, ekonomi UMKM, kita akan coba ajukan ke Kementerian Sosial. Jadi ada 4 komponen ini yang akan kita coba ajukan ke Kementerian Sosial. Dan pemirsa, di segmen ketiga ini kami mengajak Anda untuk berpartisipasi secara aktif melalui sambungan telepon di 0741663385 atau di 081174333133 atau seperti yang tertera di layar kaca Anda. Dan saya melanjut lagi nih ke Pak Noviarman. Pak Noviarman, kalau untuk masyarakat yang kan secara setelah kejadian musibah kebakaran ini tentunya akan ada permasalahan sosial. Itu seperti apa Dinas Sosial mengevaluasi dan mengatasinya, Pak? Kalau untuk permasalahan sosial, ya karena ini korban kebakaran, tentu kami bersinergi dengan dinas OPD yang lain. Baik. Apalagi di kota kan ada TKPK, Mbak, Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan. Jadi dampak dari ini tentu akan berdampak kepada masyarakat ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu nanti apabila anak-anaknya membutuhkan, apalagi di dalam korban bencana kebakaran ini, Pak, ada 10 keluarga KPM PKH kami. Keluarga penerima manfaat program Keluarga Harapan. Ada 10 kakak di antara 39 kakak yang menjadi korban bencana kebakaran ini. Nah, tentunya di sana di komponen PKH ini kan ada komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Bentuk bantuannya uang tunai diberikan kepada keluarga penerima manfaat ini. Kemudian terkait yang keluarga yang di luar KPM PKH, apabila anak sekolah tentu akan diberi kemudahan dari Dinas Pendidikan, barangkali beasiswa untuk anak-anak yang sekolah. Kemudian juga kalau ada usaha ekonomi, ya tentunya kita akan berikan bantuan peralatan ataupun permodalan apabila ada usaha ekonomi. Kemudian psikologi tentu tidak lepas dari Ibu, tentu karena dampak ini kan dampak traumanya kan lebih tinggi. Benar, ini kan karena kita lihat kan pada ini semua orang-orang itu, Bu, pada mengurung diri gitu. Nah, dampak dari yang kita lihat sementara waktu ini kan hilang keceriaan anak-anak itu. Benar. Karena kan anak-anak itu kan sudah berpikir macam mana mau sekolah katanya kan, sementara peralatan sekolahnya tidak ada lagi. Nah, jadi oleh karena itu yang sementara ini yang bisa kami lakukan, Pak. Untuk dampak jangka panjang tentu kami akan sebelum dilakukan pembangunan baru, karena nanti kan ada dari pihak Damkar akan memberikan bantuan pengganti rugi rumah yang terbakar, itu semacam stimulan. Dampak kebakaran berat, sedang dan ringan ya Pak Kadis ya. Nah, itu nanti akan ada dari Damkar. Nanti kami sebelum itu nanti dilakukan oleh pihak korban ini, kami akan berkoordinasi dulu dengan BPN, Badan Pertanahan Nasional. Karena lokasinya ini kan sudah rata dengan tanah. Mana milik awal dia kan sudah ada ini lagi, tidak nampak lagi, tidak kelihatan. Nah, itu dulu yang akan kami coba lakukan. Itu banyak melibatkan berbagai pihak. Iya, melibatkan berbagai pihak. Nah, Pak Mustari gimana nanti Pak untuk dari Dinas Damkar sendiri yang terkait Pak Noviarman sampaikan untuk seperti pembangunan rumah masyarakat dan bantuan lainnya, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Sesuai dengan Perwal nomor 8 tahun 2019 tentang prosedur tetap penanggulangan kebakaran dan bencana lainnya dan bantuan kebakaran dan bencana lainnya, di situ memang diatur batas maksimal untuk bantuan untuk korban kebakaran dan bencana lainnya. Kalau yang skala yang sangat berat itu maksimal itu 25 juta dan yang terendah itu 1 juta. Baik. Yang ringan. Dan nantinya kita memang ada tim khusus yang dari Perkim, dari PUPR, kecamatan, dan juga dari dinas terkait juga yang nanti melakukan perhitungan terhadap bencana tersebut. Si pemilik dan penyewa apabila dia pemilik dia menerima juga, walaupun dia tidak tinggal di sana, tetapi kalau penyewa juga dia menerima juga penyewa. Kalau dia juga pemilik dan juga menyewakan ada beberapa beda, nanti hitungannya ada lain karena ini harus lebih
lebih khusus untuk menghitungnya. Jangan sampai nanti perhitungan kita ada kesalahan di dalam aturan ini. Itu yang pertama. Dan ini memang harus kita naikkan, bukan anggarannya bukan di pemadam kebakaran, tidak, tapi kita melakukan investigasi. Nanti kita naikkan nota dinas ke pimpinan Pak Wali Kota hasil tersebut. Habis saya verifikasi, nanti diproses oleh DPKAD dan diterbitkan SK-nya nanti oleh bagian hukum. Setelah tersebut baru kita melakukan proses untuk pencairan melalui dana BTT. Nah, sampai saat ini sudah hampir kurang lebih 585 juta yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah Kota Jambi terhadap korban bencana kebakaran dan bencana lainnya. Ada yang kebakaran, ada yang karena cedera ataupun luka bakar, ada yang karena tanah longsor atau rumah kena timpa pohon dan seterusnya, angin puting beliung. Nah, ini juga terangkum secara keseluruhan. Nah, untuk perhitungan yang lainnya, kemarin juga kita sudah serahkan yang bantuan di Pulau Pandan. Pulau Pandan juga, jadi tidak semuanya sama rata nantinya. Jadi mudah-mudahan secepatnya dalam minggu ini bisa kita proses, karena masih menunggu dari pihak Dukcapil untuk perekaman. Apakah yang sampai data sementara ini yang baru kita terima data tersebut dari Dukcapil baru 25 kakak. Jadi masih ada beberapa kakak lagi yang harus diambil retinanya. Nanti pemeriksaan oleh Dukcapil, itu ada alatnya khusus besok. Dan itu nanti biar ketahuan mereka nih benar nggak kakaknya itu kakak di RT tersebut. Atau memang benar nggak mereka nih benar-benar warga tersebut. Nah, kalau seandainya memang dari luar Kota Jambi, bagaimana aturannya nanti kita pertimbangkan seperti demikian. Saya mau ke Bu Marita lagi nih, Bu. Terkait dengan anak-anak ini, biasanya trauma pada anak-anak seperti apa? Ya, untuk trauma pada anak-anak itu kan sebenarnya kalau kita lihat ya, kita ngebahas misalnya anak-anak yang dia masih usianya tuh masih usia balita. Ya, tentunya pengalaman itu ya gini, untuk anak-anak usia balita, pengalaman kejadian bencana gitu, artinya mau bencana apapun, entah kelalaian atau seperti apa bentuknya, itu tentu akan membuat dia jadi teringat, karena rekamannya mereka anak usia balita itu masih di memorinya adalah memori emosi gitu ya, berbeda lagi dengan anak-anak di usia SD. Ya, anak usia SD kenapa beda lagi? Karena anak usia SD itu bisa kita ajak ngobrol gitu kan, ketika dia bisa diajak ngobrol, tapi tentunya tetap akan ada trauma tersendiri bagi anak-anak usia SD ini sendiri gitu ya. Dia harus diajak, misalnya tadi sampaikan bahwa ternyata kebakaran itu memang ada faktornya, ada kelalaian seperti itu. Kalau memang seperti itu, berarti harus ada sebuah edukasi kepada anak-anak ini yang untuk mengantisipasinya, supaya apa? Supaya tidak terjadi kejadian seperti itu lagi gitu ya. Untuk traumanya sendiri tentunya untuk anak-anak ini kita memang akan ada treatment khusus ya, intervensi khusus berbeda dengan orang dewasa. Karena orang dewasa itu kan secara emosi udah lebih stabil, udah lebih matang, berbeda dengan anak-anak. Tentunya intervensinya akan sangat berbeda seperti itu. Jadi penanganannya pun akan sangat berbeda tindakannya, dan kita harus mengidentifikasi kembali seperti apa sih masalah psikologis pada anaknya ini, sampai seperti apa. Karena kalau orang dewasa enak ya kalau kita ajak ngobrol, tapi kalau anak-anak agak susah. Dan mereka mungkin bingung juga yang mau menyampaikannya. Mereka nggak bisa mendefinisikan apa yang sebenarnya mereka rasakan, bahwa saya itu takut, saya itu saya itu pingin nangis, saya tuh ini. Yang bisa mereka lakukan apa? Kadang nangis, tadi sampaikan oleh Pak Noviarman gitu ya. Kadang nggak mau main sama temennya, tapi mereka bingung kenapa ya saya gitu. Nah itu, jadi pendekatannya pun akan sangat berbeda antara orang dewasa dengan anak-anak ini sendiri gitu, Mbak. Nah, saya tertarik juga nih dengan media sosial. Kan zaman sekarang ini apa kejadian apapun tuh marak cepat viral di media sosial. Bagaimana sih Ibu melihat ini, Bu, kejadian seperti musibah kebakaran ini marak di media sosial, dan mungkin masyarakat yang tidak tahu kejadian komen sembarangan itu seperti apa, Ibu? Ya, saya pikir untuk di media sosial itu harusnya masyarakat kita ini adalah masyarakat yang cerdas gitu ya, masyarakat yang dia bisa bijaksana. Itu doa saya gitu ya kepada masyarakat, bahwa media sosial itu kita hanya tahu cuplikannya gitu ya, hanya tahu sedikit episodenya seperti ini, tapi kita nggak tahu kronologis di belakangnya itu seperti apa. Jadi memang kita sebagai masyarakat yang bijak dan yang cerdas dalam bermedia sosial
mungkin bisa kendalikan jari jemarinya gitu ya, apalagi orang dewasa kalau udah ngetik suka tapi lupa kalau ternyata itu apa yang dia ketikkan itu bisa berdampak kepada orang lain. Lupa ya, hilafnya manusia kan kadang seperti itu ya. Akhirnya baru tahu, oh ternyata tuh nyakitin orang lain loh gitu. Akhirnya kejadian itu pun akan perilaku dia mengetik sembarangan itu akan ditiru oleh anak-anak, apalagi remaja. Itu remaja, anak-anak kadang tadi nengok, oh enak ya ini ngetik, terus tiba-tiba oh banyak nih yang like aku gitu kan, jadi aku mau deh kayak gini lagi. Nah itu karena tadi ternyata kita tuh menyakiti nggak sekedar hanya di lidah, tapi jari jemari kita di media sosial itu ternyata bisa membuat seseorang tuh tidak sehat mental, artinya secara psikologis juga akan bermasalah. Apalagi kita nggak tahu tuh kejadiannya seperti apa gitu kan, kecuali kalau di media sosial itu lengkap ya, misalnya sumber beritanya terpercaya dan lain sebagainya. Karena kita harus pandai-pandai dalam membaca gitu ya, membaca media sosial, dalam mengetikkan juga berkomentar itu. Nah itu, saya sih berharapnya masyarakat sudah lebih bijaksana dan cerdas dalam menggunakan media sosial itu. Kita lanjutkan perbincangan kita lagi Bu ya, Bu Marlita, Pak Nofriam dan Pak Mustari. Sejenak pada berikut dan pemirsa tetaplah di Ruang Publik. Terima kasih pemirsa Anda masih menyaksikan Ruang Publik, masih bersama dengan 3 orang narasumber kita yang luar biasa. Dan tidak terasa kita sudah berada di segmen keempat, yang artinya kita akan mendengarkan pernyataan penutup atau closing statement dari ketiga orang narasumber kita. Saya mau pertama dari Pak Mustari dulu nih Pak, silakan Bapak. Terima kasih Mbak. Closing kami dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi dan Penyelamatan. Yang pertama kami menghimbau kepada seluruh masyarakat, kebakaran ini bukan karena musibah, tetapi kebanyakan yang kami temukan adalah kelalaian. Oleh karena itu ada hal-hal yang harus dilakukan untuk mencegah dari kebakaran itu. Yang pertama, sebelum kita meninggalkan rumah ataupun ruang kerja ataupun apapun namanya, tolong periksa semua peralatan listrik. Peralatan listrik itu sangat berisiko tinggi apabila itu terjadi tidak kita perhatikan. Karena banyak sekali kasus-kasus yang kami temukan karena ditinggal oleh penghuninya. Yang kedua, karena pembakaran sampah. Karena warga masyarakat tidak hati-hati membakar sampah. Setelah membakar sampah, mereka lalai meninggalkan, tetapi masih ada bara api. Dan itu juga bisa menjadi merambat. Yang ketiga, karena tidak memperhatikan anak-anak ketika bermain. Contoh, menghidupkan korek api, membakar petasan ataupun mercon, yang tetapi ada tempat-tempat lokasi yang sangat berisiko tinggi seperti ada BBM, minyak dan seterusnya. Dan khususnya mungkin para pelaku usaha yang lainnya juga mungkin harus menyediakan alat pemadam api ringan. Alat pemadam iman inilah sebagai proteksi kita ketika itu memang kondisi kebakaran ringan, itu masih bisa kita lakukan proteksi tanpa harus menunggu pemadam kebakaran. Dan yang terakhir adalah bagaimana dapat mencatat nomor layanan pemadam kebakaran, yaitu 0741 41171. Nomor layanan WhatsApp kita adalah 0811 7113 113. Dan juga ke nomor layanan call center pemerintah Kota Jambi 112, bebas pulsa. Dan jangan sampai ketika melihat kebakaran, kebanyakan kita memviralkan dulu di media sosial. Kalau memang kita sudah melihat itu, tolong jangan diviralkan, tetapi hubungi kami pemadam kebakaran. Karena kebanyakan yang kami lihat pada saat ini viral dulu baru melapor. Sehingga terjadi keterlambatan kita untuk melakukan penanganan. Karena responden kita di dalam penanganan kebakaran sampai ke lokasi minimal itu adalah maksimal itu 15 menit harus sampai ke lokasi. Itu adalah dari mulai anggota berpakaian sampai kendaraan itu melaju ke lokasi titik kebakaran itu di bawah 15 menit responden kita. Tapi kalau laporan itu kita terima kurang lebih 5 menit, berarti responden kita akan berkurang pada saat terjadi kebakaran tersebut. Terima kasih Pak Mustari sudah hadir bersama kita berdialog hari ini di studio TVRI Jambi. Selanjutnya boleh dari Pak Noviarman closing statementnya? Kalau saya mungkin sedikit saja closing statementnya.
tentunya kami Dinas Sosial barangkali terkait dengan bantuan-bantuan sosial, apabila ada warga Kota Jambi yang berkeinginan memberikan donasi ataupun pelaku usaha, langsung saja ke Pusku korban bencana kebakaran di Kelurahan Lego ataupun ke Dinas Sosial, karena sudah dapat informasi di lapangan, sudah ada modus yang baru. Ada beberapa anak-anak yang tidak punya identitas melakukan pengumpulan uang dan barang di lokasi Simpang Rimbo. Nanti petugas kami akan melakukan penjangkauan di sana, karena ada saja modus-modus kesempatan dalam kesempitan ini. Jadi oleh karena itu, apabila ada warga Kota Jambi mau termasuk para pelaku usaha ingin melakukan donasi, memberikan bantuan sosial baik uang maupun barang, langsung saja ke lokasi ataupun ke Dinas Sosial, karena poskonya ada di lokasi di Kelurahan Lego di RT 08. Terima kasih banyak Pak Firman sudah hadir di studio TVRI sore hari ini. Dan terakhir nih dari Bu Marlita, silakan Ibu. Iya, kalau dari saya mungkin lebih banyak kepada psikologisnya ya. Itu kalau misalnya tadi di Dinas Sosial sudah ada bagian psikologisnya, tapi jika memang sangat membutuhkan bantuan untuk bercerita, maka pilihlah seorang yang memang dapat dipercaya. Jadi nggak sekedar cerita kemudian disebarkan kepada orang lain. Nah, itu sering banyak terjadi. Maka kami dari HIMSI, Himpunan Psikologi Indonesia, bisa memfasilitasinya dengan cara tadi ke hotline kami 119 extend 8 seperti itu, atau nanti bisa juga DM ya, dia direct message ke HIMSI Jambi. Di situ nanti akan kami arahkan misalnya memang butuh seperti apa bantuan psikologisnya. Kemudian juga kami akan memfasilitasi hal itu, berusaha untuk memfasilitasinya. Dan juga tentunya harus ada kolaborasi ya dengan berbagai instansi dalam menangani bencana-bencana seperti ini, entah itu memang karena musibah atau memang karena kelalaian gitu. Karena kita lebih kepada psikologisnya seperti itu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Marlita sudah hadir juga sore hari ini berdialog bersama kita. Terima kasih Pak Nofriaman, Pak Mustari, dan pemirsa, demikianlah Ruang Publik kali ini. Sudah banyak informasi dan wawasan, semoga dapat menjadi pemahaman yang lebih baik bagi kita dalam mencegah, merespon maupun membantu pemulihan bagi para korban musibah kebakaran terutama. Dan saya Karen Utadi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.